Safinatus Shalah. Di antara bentuk khidmah kepada kitab Safinatu As-Shalah, yakni em, apa namanya, membantu penulisnya dalam mengembangkan ilmu dan menyebarkannya. Baiklah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit muqaddimah dari kami pada malam hari ini. Eh, jadi ini merupakan kitab dasar dalam mempelajari tangga ilmu fikih, yang mana Safinatus Shalah ini hanya membahas, ya sesuai namanya, tentang sholat saja. Mulai nanti dari syarat-syarat sholat, apa saja nanti syarat-syarat sholat, lalu setelahnya nanti akan ada pembahasan mengenai rukun-rukun sholat, lalu eh, pembatal, ya. Setelah mengetahui rukun, apa saja pembatal sholat, dan terakhir nanti ditutup dengan bacaan. Bacaan yang kita baca ketika sholat. Yang lainnya, puasa, zakat, belum ada di kitab ini. Adanya nanti zakat di kitab Safinatun Najah. Maka di antara wasiat para ulama bahwasanya kita dalam belajar dianjurkan dalam untuk melakukan tahapan atau melalui tahap bertahap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Makna rabbaniyun, makna rabbani dalam ayat tersebut adalah, kata Ibnu Abbas kalau nggak salah, alladzina yu'allimuna an-nasa sigharal ilmi qabla kibarihi. Yakninya orang yang mengajarkan ataupun yang belajar ilmu-ilmu yang kecil sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang besar. Artinya ada tahapan. Maka dari itu inilah gambaran umum serta pengenalan singkat terhadap kitab Safinatus Shalah. Kitab yang membahas tentang rukun kedua dari rukun Islam kita. Maka dari itu ini juga pernah kami jelaskan atau syarah dalam sebuah kitab, cuma sekarang tidak di produksi lagi karena kita perbarui dulu tampilannya ini. Nah, ini ada bagian akidah, tapi ini sebatas kita baca saja karena kita mau fokusnya ke bagian fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qismul aqidati. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awwalu ma yajibu, terjemahannya ada di samping. Awwalu ma yajib ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadataini wa tasmimu qalbihi alaihi wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqid biqalbi wa ubinu li ghairi alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah wa annahu ghaniyyun amma siwah muftaqirun ilaihi kullu ma 'ada muttasifun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal lam yattakhidh sahibatan wala walada wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali ahada. Artinya nih mengenai syahadat dan apa makna asyhadu alla ilaha illallah. Ini kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita yakini bahwasanya Allah Maha sempurna, Maha suci dari semua bentuk kekurangan. Lalu ada yang kedua tentang syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maknanya adalah kita meyakini dan ya, mengetahui dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, seorang hamba yang diutus kepada semua makhluk, termasuk para malaikat. Yang mana ia jujur dalam menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Nah, dan ditutup dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bertamasuk dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, dan Allah wafatkan kita semuanya di atas ajaran dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di atas ajarannya. Nah, selesai kita dari akidah. Lalu yang kedua tentang syarat sholat. Ya, maksudnya baru sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti, yakninya fikih, yang diawali dengan pembahasan syarat sholat.
Barangkali kita langsung baca yang bahasa Indonesianya saja untuk menghemat waktu karena rencananya malam ini kita akan bahas sampai syarat nomor 7. Semuanya pakai buku nggak ya? Ibu Sulistyo ada buku. Ustaz siapa lagi ya? Yakni Enggak, wajib absen. eh kalau ada buku lebih enak barangkali coret-coret deh dan nulis-nulis. Eh, barangkali ada faedah yang ditangkap. Bagian fikih pertama tentang syarat salat. Di sini beliau akan menyampaikan kepada kita tentang syarat-syarat salat dan kebetulan beliau rahimahullah taala Said Abdullah bin Umar Al-Hadrami menyebutkan bahwasanya syaratnya ada 12. Yang mana syarat pertama adalah ya yang namanya syarat ini kan secara bahasa sesuatu yang ya secara bahasa syartun yakninya secara logika bahwa dia merupakan sesuatu yang mendahului salat. Artinya dia harus ada dulu baru kita bisa masuk ke pengerjaan salat. Maka dari syarat merupakan suatu hal yang wajib ada sejak kita sebelum salat dan dia harus berlangsung dan harus tetap ada sampai kita selesai salat. Contohnya yang pertama ini tentang bahwasanya kita harus suci dari najis. Sejak sebelum takbir kita harus sudah suci dari najis dan harus berlangsung ya. Harus tetap suci sampai kita salam, sampai kita selesai dari sholat. Beda dengan rukun, yang mana rukun itu merupakan dia juga wajib ya, harus kita lakukan, namun dia berada di dalam sholat, dalam rangkaian sholat. Seperti Al-Fatihah, ruku, dan seterusnya. Dan tidak wajib, dan tidak itu saja yang kita kerjakan sampai salam. Kan kita nggak Al-Fatihah aja yang kita baca sampai salam, nggak ruku sampai salam, tapi dia berganti-bergantian. Namun syarat sama rukun ini sama-sama wajib untuk kita penuhi. Maka syarat pertama adalah bahwasanya kita harus terbebas dari najis, baik itu pada pakaian, pada badan, dan tempat yang kita pakai untuk sholat. Namun di sini beliau barangkali menerka-nerka. Mungkin ada pertanyaan. Najis itu apa saja? Apa saja kira-kira najis tersebut? Dan maka beliau di sini menyebutkan sekitar kalau nggak salah 11 nanti. 11 jenis najis. Pertama adalah khamar. Jadi kita harus tidak boleh ada khamar di baju kita, di bagian luar tubuh kita ya, nggak boleh ada najis. Adapun kalau khamar sudah masuk ke perut, contohnya ada orang minum mabuk, itu sudah bagian dalam ya, bagian dalam tubuh. Sedangkan yang disyaratkan untuk suci adalah bagian luar tubuh. Kalau khamar sudah terlanjur masuk, wal billah, maka enggak apa-apa. Maksudnya bukan enggak apa-apa itu maksudnya apa? Tetap silakan sholat. Dikarenakan yang wajib suci itu bagian luar saja. Kan setiap insan, setiap manusia barangkali setiap hari membawa najis ya. Buang air kecil, buang air besar ya, yang ada dalam tubuhnya. Tapi tetap boleh sholat. Karena yang wajib suci itu bagian luar tubuh. Wallahu a'lam. Jadi pertama kategori jenis najis pertama adalah khamar. Khamar itu apa? Ini minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan yang mana khamar ini dibuat dari anggur biasanya. Sedangkan yang dibuat dari selain anggur namanya nabidh, tua yang dibuat dari soke itu bahasa Padang. Apa namanya? Gula aren yang dibuat dari barangkali beras ya. Pokoknya ada yang dari selain anggur namanya nabidh. Maka ini najis, tidak boleh ada di pakaian kita.
Jadi yang najis itu adalah benda memabukkan yang cair. Adapun benda memabukkan tetapi dia padat, contohnya daun ganja gitu ya, atau ya pil-pil ekstasi yang memabukkan itu, dari segi kenajisan dia nggak najis. Hanya saja dia haram untuk dikonsumsi. Jadi khamr sama daun ganja sama-sama haram dikonsumsi. Bedanya adalah khamr najis, sedangkan daun ganja tidak najis. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua yang najis adalah mohon maaf kencing. Eh, Khusus untuk manusia ya. Karena nanti beliau nanti akan menyebutkan untuk hewan. Jadi buang air kecil, buang air besar dari manusia merupakan najis. Ya, sekaligus barangkali saling mengingatkan bahwasanya Nabi pernah mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa untuk menjaga kebersihan dari yang namanya kencing. Apalagi ada dalam sebuah hadis disebutkan ada orang yang diazab dalam kuburnya dikarenakan dia tidak, artinya tidak menjaga kesucian dari kencingnya. Dan ini itu di antara sebab seorang mendapatkan azab kubur wal billah. Lalu kotoran hewan. Barakallahu fikum para hadirin dan hadirat semuanya, kotoran hewan baik itu muntahnya, pipisnya, ya, buang air besar dari hewan, dari binatang ya. Semuanya najis. Baik hewan tersebut halal dimakan ataupun hewan tersebut haram untuk dimakan. Jadi tai kucing, kotoran ayam, sapi, kambing ini najis. Jadi tidak ada bedanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i antara hewan yang halal dimakan dan hewan yang haram dimakan. Berdasarkan hadis ada dalilnya bahwa Nabi bersabda wa ammal akhar fakana la yastabri minal baul. Bahwasanya orang yang diazab dalam kubur tadi dia tidak menjaga diri dari najis, dari kencing. Dan kalau kita pakai kaidah usul fikih bahwasanya kalau suatu kata itu ada alif lamnya maka dia mencakup semuanya. Jadi baik itu kencing hewan, kencing manusia, baik hewan yang halal dimakan atau haram dimakan, maka termasuk dalam kategori najis. Lalu darah juga merupakan najis. Tidak boleh ada darah di tubuh kita, di pakaian kita, dan di tempat sholat kita. Nanah juga, kemudian muntah. Barakallahu fikum jami'an. Muntah ini apa? Definisi muntah. Muntah itu adalah yang keluar dari lambung. Ya, yang keluar dari lambung. Adapun kalau contohnya kita makan makanan, terus masih di tenggorokan, lalu dia keluar lagi, maka itu belum terkategorikan sebagai muntah. Karena muntah itu maknanya adalah yang keluar dari perut. Keluar dari perut. Walaupun belum berubah bentuknya, contohnya kita minum susu atau anak kecil ya, bayi minum susu atau kita lah mungkin yang bisa merasakan. Makan satu makanan sudah terasa di perut lalu keluar lagi masih dalam bentuk yang sama, maka muntah. Itu dikategorikan sebagai muntah. Nah, berikutnya para hadirin semuanya rahimani wa rahimakumullah. Dari sini Al-Imam atau Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala mengkategorikan bahwasanya apa namanya tinta cumi itu termasuk muntah, termasuk ya najis. Dalam kitab Sulamul Munajah kan kita dapatkan demikian beliau menyampaikan bahwasanya tinta cumi itu termasuk najis karena dia keluar dari perut.
Taib. Nah, ya mohon maaf. Najis berikutnya adalah anjing, babi, atau peranakan hasil kawin silang dari anjing dan babi. Jadi kalau kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat semuanya di sini beliau memakai metode apa? Memakai metode menyebutkan secara langsung najis itu apa saja. Beda dengan penulis lain seperti dalam kitab Safinatun Najah, cara beliau dalam menguraikan najis adalah dengan menyebutkan pembagian-pembagiannya. Dimulai dengan najis ringan, najis pertengahan, najis berat, apa saja. Sedangkan di sini langsung disebutkan satu persatu najisnya. Jadi variasi cara ulama dalam dalam menguraikan bab najis ini. Jadi anjing, babi, peranakan anjing hasil kawin silang antara anjing dengan babi atau hasil kawin silang antara babi dengan kucing atau hasil kawin silang antara anjing dengan eh, monyet contohnya. Maka itu najis. Dikarenakan kaidahnya mengatakan kalau anak itu dihasilkan dari orang tua yang salah satunya itu lebih rendah derajatnya, maka dia ngikut derajat najis orang tuanya. Ya, jadi contohnya tadi anjing kawin dengan sapi. Sapi hewan yang suci, kan anjing hewan yang najis. Maka keturunannya ikut untuk lebih kehati-hatian maka diikutkan kepada orang tuanya yang najis. Tapi ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bangkai. Bangkai. Apa itu kategori bangkai? Mungkin bisa kita dapatkan jawaban barangkali dari peserta semua apa itu apa ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bangkai? Sesuatu yang disembelih apa tidak syariat. Suatu yang oh dari Malaysia bisa paham Ustaz Muhammad yang dari Malaysia bisa paham insya Allah bahasa Paham, paham Ustaz, paham. lupa lupa kalau ada kawan dari Malaysia baru ingat. Tapi yang namanya apa tadi ya? Bangkai, ya? Bangkai. Ustaz, ini tadi mau mencoba menjawab. Bangkai adalah semua hewan yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i. Semua hewan yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i. Atau bahasa Arabnya barangkali ada yang lebih paham. Ma uh, al-hayawan alladhi yamut bighairi dhabhin syar'i. Memang dan juga saling mengingatkan bahwasanya kebetulan kita zoomnya gabung ikhwan dan akhwat kita saling jaga adab saja uh, antar semuanya. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi semua hewan yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i. Maka ini akan nanti mencakup tiga hal. Pertama adalah hewan yang mati sendiri karena habis umur ya mungkin sudah tua atau mati sendiri tanpa disembelih maka najis atau maka dia bangkai sehingga dia najis. Atau dia hewan yang mati disembelih tetapi hewan itu haram dimakan. Contoh kucing atau apa lagi ya? Contohnya kucing lah. Disembelih maka dia bangkai karena masalahnya ada pada hewan itu sendiri karena dia nggak bisa dimakan. Atau ya,
Kategori ketiga, pertama tadi apa? Hewan yang mati sendiri. Yang kedua, hewan yang mati disembelih tetapi zat hewan itu sendiri tidak halal dimakan. Kategori ketiga adalah letak masalahnya ada pada orang yang menyembelihnya. Hewannya yaitu sembelihan orang-orang Majusi yang menyembah api. Dikategorikan sebagai bangkai. Jadi walaupun mereka nyembelih kambing, nyembelih sapi dengan menggunakan pisau, yang mana pisau itu merupakan alat sembelihan yang syar'i, taruhlah dia baca bismillah juga, maka tidak bisa dimakan. Dikarenakan al-mushkilah atau masalahnya terletak pada orang itu pribadi. Jadi bisa jadi kesalahan atau yang membuat hewan itu jadi bangkai kadangkala terletak pada si penyembelih. Kadangkala terletak pada hewan itu memang gak akan halal disembelih. Sembelih anjing, sembelih babi. Gak akan halal selama-lamanya. Atau permasalahan ini terletak pada alat untuk menyembelihnya. Disembelih pakai batu, sembelih pakai tulang. Nanti dia akan bangkai. Jadi intinya kita kembali lagi pada pembahasan kita bahwasanya bangkai merupakan najis. Tidak boleh ada bangkai yang terletak pada pakaian kita atau badan kita atau tempat kita sholat. Jadi bangkai itu mohon ikhwan wa rahimani wa rahimakumullah, semua bagian tubuhnya najis. Baik itu bulunya, kuku dan tulangnya, kulitnya, dagingnya itu tidak bisa dimanfaatkan karena dia najis. Lalu dari sekian banyak bangkai yang ada terdapat pengecualian. Pertama bangkai manusia, maka dia suci. Baik manusianya mati sendirian ataupun barangkali terjadi pembunuhan dengan cara penusukan, pembantaian, maka suci. Lalu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi ikan kalau ada yang di antara kita yang menemukan ikan sudah terapung di laut, terapung di sungai, tidak apa dimakan asalkan dipastikan itu masih layak dikonsumsi. Jadi ikan yang mati walaupun tidak disembelih, tidak diwafatkan oleh kita, melainkan dia mati sendiri, tetap halal. Itu pula uhillat lana maitatan wadaman fa amal maitatan fa asamak wal jarad. Dan juga ini pengecualian berikutnya adalah ya, hewan yang disembelih yang halal dimakan. Ini sebenarnya bukan bangkai ya. Ini bukan kategori bangkai ini. Namun beliau tetap memasukkannya sebagai sebuah pengecualian di sini. Hewan kambing yang disembelih dan dia halal dimakan, maka kambing yang mati disembelih itu bukanlah bangkai karena terpenuhi semua syarat dan dia disembelih oleh orang muslim. Maka terpenuhi semua syarat agar dia tidak menjadi bangkai. Ala kulli hal, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Intinya syarat pertama adalah jangan sampai ada najis yang terdapat pada pakaian kita dan tubuh kita dan tempat kita sholat. Apa saja najis itu? Ini dia sudah kita bahas jenis-jenisnya. Dan yang dimaksud dengan tempat sholat adalah barakallahu fikum, tidak semua sajadah itu. Melainkan tempat sholat itu adalah tempat yang akan kita singgung atau tempat yang akan kita yakni taruhlah kita punya sejadah ya, kan besar sejadahnya. Nah, yang harus suci itu minimal adalah tempat yang akan kita sentuh saja. Contoh ketika kita berdiri, berarti yang kita injak harus suci. Ketika kita sujud, maka kaki, kemudian alas lutut kita, lalu alas kening kita, alas meletakkan tangan harus suci.
itu minimal tempat-tempat yang harus suci dari najis. Maka dari itu, barakallahu fikum, seandainya kita ketika sujud nih, di sejajar dengan perut atau dada kita ada najis, tapi nggak kita pegang, nggak kita sentuh. Ada kotoran sejajar ketika sujud, bisa kita bayangkan. Ketika sujud, lalu di atas karpet ada kotoran, namun nggak kita pegang, maka sholat kita tetap sah. Karena yang disyaratkan suci itu tempat yang akan kita pegang selama kita sholat. Rencananya pertanyaannya gimana ya? Di tengah-tengah ini mungkin ada yang mau bertanya atau kita akhirkan sampai selesai pembahasan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan barangkali dari teman-teman semua. Nanti kalau di akhir keburu ngantuk nanti. Bisa buka mic langsung atau tulis aja. Sampai syarat nomor 1 ini apakah ada yang dipertanyakan? Ada ya? Ustaz, Nah, darah, iya saya mau nanya, darahnya itu darah dari luar atau darah dari kita sendiri? Misalnya kita nggak sengaja keluar darah akibat luka gitu. Gimana Ustaz? Apa darah dari luar? Ustaz, itu mau nanya. oh ya, syukran. Darah yang najis itu yang najis itu semuanya ya Ustaz. Baik dari dalam tubuh kita ataupun dari luar tubuh ataupun dari bukan darah kita, mungkin darah orang ya atau darah ya. Secara mutlak darah itu adalah najis. Baik dari dalam tubuh kita. Hanya saja nanti bedanya ketika bab sholat adalah kalau darah itu darah kita yang keluar, contohnya iseng-iseng ketika sholat mecahin jerawat gitu ya. Maka kalau dia sedikit dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Artinya kalau sedikit darahnya masih bisa lanjutkan sholat, tapi kalau banyak tidak. Adapun begitu juga darah orang lain. Darah orang lain, contohnya kita lagi sholat. Di samping kita ada orang yang mecahin jerawatnya sehingga darah jerawatnya kena kita. Juga dimaafkan kalau dia sedikit. Ada rincian lagi sebenarnya, Ana ini belum menemukan di buku. Ala kulli hal secara umum darahnya najis itu. Darah yang mengalir baik dari dalam tubuh. Baik bersumber dari darah kita yang keluar ke bagian luar tubuh atau darah itu bersumber dari bukan dari diri kita. Wallahu a'lam. Itu saja barangkali untuk hemat waktu. Syarat kedua agar sholat kita menjadi sah. Oh, ini masih ada ya. Oh, ini masih tentang syarat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau berbicara tentang menghilangkan najis. Beliau mengatakan, jika najis-najis tadi yang kita sebutkan tadi mengenai pakaian, mengenai badan, dan mengenai tempat sholat kita, atau najis-najis tadi mengenai satu benda lah, mungkin dinding, atau karpet, atau motor kita gitu ya. Dan najis tersebut basah, atau badan kita basah. Nah, maka terjadilah perpindahan najis. Artinya begini, coba Anda simpulkan dengan perkataan lainnya. Ketika kita menyentuh najis, apakah spontan dan secara otomatis? Contohnya kita megang najis. Apakah secara otomatis tangan kita dianggap najis atau tidak? Jawabannya di sini adalah
Kalau ada yang basah, maka iya najis. Contohnya nih, ada anjing di depan kita. Terus dipukul. Kalau tubuh anjingnya basah, maka tangan kita najis. Atau sebaliknya, tangan kita basah, tubuh anjingnya kering. Pukul, maka najis. Terus dua-duanya basah ya, anjingnya basah, tangan kita basah, dipukul, disentuh, maka najis. Tapi kalau sama-sama kering, tangan kita kering, tubuh anjingnya kering, atau kita contohkan ke yang lain ya. Tangan kita kering, lalu kotoran hewan yang sudah mengeras itu juga kering, maka tidak ada terjadi perpindahan najis. Mungkin nanti tinggal kita paling yang nempel kan debu-debunya aja itu ya. Tinggal barangkali di ditiup barangkali. Karena wasilah atau perantara perpindahan najis itu adalah basah. Jadi dia berpindah kalau ada yang basah, dua-duanya atau salah satu. Nah, ini ada rincian ya. Ini syarat 1, syarat 2, teman-teman mohon bersabar. Yang pertama sama kedua mohon bersabar karena agak panjang. 3, 4, ya 1, 2 pokoknya deh yang agak panjang nih. Soalnya dia agak merangkap beberapa permasalahan gitu. Bab najis dilanjutkan ke cara menghilangkannya dan seterusnya. Ini beliau membagi teman-teman sekalian. Rahimahullah taala, kalau kita terkena najis, yang mudah aja lah. Kalau peci terkena najis atau pakaian terkena najis. Kalau najis itu ada rasa, ada aroma, bisa dilihat, bisa dicium, ada aroma. Maka cara menyucikannya adalah wajib menghilangkan semuanya, wajib menghilangkan, dicuci sampai hilang aromanya, sampai hilang warnanya, atau sampai hilang sifatnya. Najis ini disebut dengan najis, ada yang tahu? Najis ainiyah, ya. Ainiyah. Satu lagi nanti ada istilah lain. Maka kalau ini bentuk najisnya, maka wajib dicuci sampai hilang semua sifat tadi, hilang warna, hilang rasa, hilang aroma. Dan kalau dia najis berat, maka harus dicuci sampai 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Namun kalau najis tadi tidak ada rasa, tidak ada aroma, tidak ada warna, disebut juga dengan najis hukmiyah. Contoh nih, minggu yang lalu ada kucing kencing di sini contohnya, seminggu yang lalu. Terus dibiarkan seminggu atau 2 minggu, tidak dibersihkan, tidak dibereskan. Dilihat warnanya, tidak ada lagi warna kencing. Dicoba-coba dicium, tidak ada juga aroma kencing kucing. Maka ini bagaimana caranya? Kata beliau, kalau kayak gitu, maka dirinci lagi. Kalau anjing yang pernah pipis di sana, maka sama, harus cuci 7 kali, satunya dengan. Nah, tapi kalau dia kucing, kerbau, kambing ya, maka cukup disiram dan dicuci 1 kali saja. Jadi kita ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwasanya najis itu bisa kita bagi 2. Pertama, najis ainiyah, bisa terlihat warnanya, bisa kita cium aromanya. Ini harus mencucinya sampai bersih, sampai hilang 3 sifat tadi. Tapi kalau najisnya hukmiyah, ya, najis yang sudah enggak terlihat, enggak ada aroma, maka cukup disiram satu kali saja. Mungkin ini di antara solusi, contohnya karpet masjid ya, yang besar. Lalu di tengah-tengah itu ada kotoran. Ada mungkin anak kecil yang pipis di sana dan segala macamnya. Kalau mau bawa karpet keluar, nyucinya susah.
masjid besar. Nah, maka solusinya mungkin biarkan dulu 3 hari, beberapa hari gitu ya, sehingga dia berubah dari najis ainiyah ke najis hukmiyah. Sehingga nanti tinggal kita siram 1 kali saja. Atau mungkin kasur di malas contohnya ada yang ngompol di kasur, malas bawa keluar. Ya mungkin biarkan beberapa hari ya, sehingga tidak ada lagi aroma, nggak ada warna. Udah deh, nanti disiram satu satu kali. Taib. Bismillah. Ini tentang apa ya? Nah, sekali lagi kami wasiatkan kepada peserta semuanya sabar. Mungkin mau minta tolong dengan kopi atau apa, silahkan juga. Ah, ini baru syarat pertama ini. Ya, ada yang ngobrol? Tamam. Ini tentang masih tentang cara menyucikan najis para teman-teman semuanya. Ini nanti ada kaitannya dengan nyuci baju. Nanti juga ada kaitan dengan mesin cuci. Taib. Eh sebentar. Mau ini aja ya contohnya. Ini pakaian terkena najis. Oke. Gimana cara kita menyucikannya? Nah, kata beliau di sini, kalau tergantung kita mau menyucikannya pakai air yang bagaimana. Kalau kita mau menyucikan pakaian ini dengan menggunakan air yang ukurannya 1 liter, 1 gayung, itu kan sedikit ya. Pokoknya di bawah 200 liter. 1 gayung itu kan paling 1 liter mungkin ya. Pokoknya kalau menggunakan air di bawah 200 liter, maka harus air yang kita tuangkan ke atas najisnya. Tidak boleh apa? Tidak boleh najisnya atau pakaiannya yang kita celupkan ke dalam air. Kenapa? Karena kalau pakaiannya yang kita celupkan ke dalam air, maka semua air yang dalam sini berubah menjadi najis. Maka dari itu amannya kalau kita mau memakai mesin cuci, amannya adalah kalau pakaiannya ada najis maka bersihkan dulu sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Soalnya nanti kalau langsung dimasukkan ke mesin cuci, apalagi ada yang punya kebiasaan masukkan air dulu lalu baru masukkan pakaian. Kalau pakaian itu ada najis, otomatis itu akan menajisi semuanya. Menajisi semua air dan juga menajisi semua pakaian yang sudah masuk ke sana. Jadi caranya adalah masukkan dulu pakaiannya baru disiram pakai air. Ini kita dapati dari beberapa pesan Nabi SAW. Contohnya ketika menyucikan kencing orang Arab Badui yang di dalam masjid. Maka Nabi menyuruh untuk sahabatnya menyiramkan dan menuangkan air ke kencing tersebut. Di antaranya adanya larangan dari Nabi ketika kita bangun tidur jangan masukkan tangan langsung ke ember, melainkan ambil airnya dengan gayung, siram, dan tangan kita berada di luar ember, di luar baskom, di luar tempat atau wadah airnya. Jadi itu intinya. Kita kembali lagi ke yang tadi bahwasanya kalau airnya sedikit maka siram. Bukan pakaiannya, bukan najisnya yang dimasukkan ke dalam airnya. Ini di antara adab setelah buang air. Kata beliau, setelah buang air kecil, wajib melakukan istibra. Istibra itu adalah memastikan bahwa kencing sudah habis.
Bagi laki-laki mungkin bisa dengan cara perempuan juga mungkin. Ketika kita berdehem itu kan ada tekanan ke bawah sehingga memastikan tidak ada lagi kencing yang tersisa di kemaluan. Atau ada juga caranya nater. Nater itu agak disentil kemaluan atau digoyang sehingga meneteskan barangkali ada sisa di ujung-ujung kemaluan. Atau juga pada perempuan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, caranya menekan bagian tempat tumbuhnya rambut ditekan sehingga dipastikan bahwa semua kencing telah habis. Soalnya kalau enggak nanti kan bermasalah nanti menempel ke pakaian sehingga sholat tidak sah. Ketika BAB juga sucikan sesuci-suci. Aduh, ini masih ada syarat pertama. Sekarang permasalahannya lain. Sekarang kalau najis jatuh ke air, contohnya bangkai tikus masuk ke dalam air dan sejenisnya. Jika najis tadi mengenai air, bagaimana keadaannya? Kalau ada najis yang masuk ke dalam air, tamam. Ya, sebelumnya kita di bab air, di bab najis ini akan sering menemukan kalimat atau kata kullah. 2 kullah itu para teman-teman semuanya 200 liter. Kurang lebih 200 liter. Karena air terbagi 2, air sedikit, air banyak. Dikatakan sedikit kalau kurang dari 200 liter. Jadi segelas ini kan pasti sedikit ya. Air laut, air danau itu kan di atas 200 liter. Dikategorikan air yang banyak. Air masuk ke dalam gelas karena dia kurang dari 200 liter. Maka, afwan. Ini pertama apa? Seandainya airnya 2 kullah, 200 liter ke atas, kalau mau coba mengetahui apakah di kamar mandi kita baskomnya memenuhi syarat atau tidak, kalau ember atau wadah air itu ukurannya panjang, lebar, tingginya 1 hasta, teman-teman semua, ibu bapak semua, maka itu bisa insya Allah dipastikan itu 2 kullah, memenuhi standar 2 kullah. Nanti coba Anda kirim cara mengetahui apakah 2 kullah atau tidak. Tapi kalau tidak salah, Syekh pernah mengatakan kalau ukuran baskom, ukuran tempat airnya 1 hasta, panjang, lebar, kalau ini persegi ya, dan tingginya 2 kullah, maka dia 2 kullah. Kalau najis masuk ke dalam air tersebut, maka jangan langsung katakan bahwasanya itu air najis. Sampai kita melihat ada perubahan pada rasa, perubahan pada warna, perubahan pada aroma dari air tersebut. Namun jika air tersebut kurang dari 2 kullah, segelas tadi ya contohnya, segelas ini, kurang dari 2 kullah, maka seandainya ada najis yang masuk ke sini, walaupun tidak terjadi perubahan apa-apa kepada warnanya, kepada aromanya, ini langsung berubah menjadi air najis karena dia lemah. Itu perbedaan air sedikit dan banyak. Nabi bersabda, "Idza balaghal ma'ul qullatain lam yahmilil khabath." Tapi kalau najis itu mengenai benda cair selain air, seperti minyak, seperti jus, jadi kita bagi ada 2 kategori di sini teman-teman semuanya. Air, yaitu air yang bening kayak gini. Selain itu, susu, madu, kopi, teh, itu masuknya ke sini. Benda cair selain air. Kalau ada najis yang masuk ke
ke kopi, ke susu dan seterusnya, jus ya. Nah, itu langsung jadi najis semua para ikhwan dan akhwat semuanya. Walaupun tidak ada perubahan ya. Pada warna susu, pada aromanya tidak ada perubahan, pada rasa juga nggak berubah, itu langsung jadi najis. Karena hukum benda cair selain air itu sama dengan hukum air yang sedikit. Hukmul ma'i'at, hukmul ma'il qalil. Nabi bersabda suatu ketika, beliau bersabda, kalau ada bangkai tikus yang jatuh kepada keju kalian, bangkai tikus jatuh ke keju kalian, maka kalau kejunya beku, maka buang bangkai tikusnya dan buang ya bagian yang terkena oleh bangkai tikusnya saja, itu dibuang. Tetapi kalau kejunya cair, kata Nabi, tumpahkan semuanya. Dan Nabi tidak mungkin menyuruh sahabatnya membuang-buang harta. Sehingga menunjukkan bahwasanya itu najis semuanya, sudah najis. Nah, alhamdulillah. Syarat pertama selesai. Sekarang syarat kedua. Nah, dari asar tadi ngajar. Dari maghrib. Sekarang juga. Bismillah. Ikhlas. Ikhlas sunniyah lillahi ta'ala. Syarat kedua. Ini rencananya sampai 9:30 teman-teman. Karena daurah kita mukassafah intensif 4 hari. Dulu di daurah sebelumnya sama beberapa teman-teman di sini 8 hari kita. Dia agak santai. Syarat kedua, agar sholat kita menjadi sah. Agar sholat menjadi sah. Oke, pun aja. Syarat kedua adalah bersuci, itu intinya, bersuci. Syarat kedua adalah bersuci. Yang mana di sini hanya membahas wudhu dan mandi wajib, sedangkan tayamum di sini tidak dibahas. Maka beliau pertama kali memulai dengan wudhu dulu, bersuci atau menghilangkan hadas. Yang pertama tadi menghilangkan najis, yang kedua ini menghilangkan hadas. Mungkin kita pernah dengar ya istilah hadas ya, sesuatu yang ada di badan kita yang menghalangi sahnya sholat. Beliau memulai dengan wudhu. Wudhu itu kalau kita panjangkan permasalahannya, ada sunnah wudhu, ada rukun wudhu, ada pembatal wudhu, ada makruh wudhu, ada yang haram ketika wudhu dan lain sebagainya. Namun cukup membahas dua saja di sini. Pertama rukun wudhu, yang kedua nanti pembatal wudhu. Pertama rukun wudhu adalah berniat. Niat apa? Niat wudhu atau niat bersuci untuk sholat atau niat mengangkat hadas. Ini tentang tata cara berniat. Coba Anda cek dulu masih apakah ada yang KO. Ustazah Istiqomah mana? Bu Dwi, Ustazah Ustazah Mahfud. Ustazah Mahfud. Ustaz Mahfud. Ya, masih aktif. Oh ya, tadi ada yang pakai bahasa Cina tadi mana ya? Oh, Jepang atau Cina? Tahu. Korea mungkin. Nonton Squid Game ya. Berniat. Niat itu dalam hati. Dalam hati sehingga tidak wajib diucapkan. Oh, ini trik atau apa nih? Pakai bahasa Korea. Foto. Oh, kirain foto doang. Aktif video ternyata. Niat dalam hati, dalam hati sehingga tidak wajib diucapkan. Ana cuma bilang tidak wajib diucapkan. Enggak ngelarang mengucapkan, cuma mengatakan harusnya tidak wajib diucapkan karena patokan utamanya adalah dalam hati. Lalu
Ya, waktu berniat. Kapan sih kita niat wudhu? Bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita rincikan teman-teman semuanya, ketika kita wudhu itu dianjurkan ada dua niat. Kan kita sebelum wudhu kan biasanya kumur-kumur ya, cuci telapak tangan, membasuh hidung, itu kan sunnah. Sedangkan yang rukun dimulai dari mencuci wajah. Maka ketika kita melakukan hal yang sunnah, berkumur-kumur, bersiwak, membersihkan hidung, mencuci telapak tangan, itu kita niat juga. Tapi niatnya niat melakukan sunnah-sunnah wudhu. Nanti ketika kita mencuci wajah, niat lagi, yaitu niat wudhu, niat fardu wudhu. Nah, di sini ada 3 pembahasan niat. Pertama tentang tata cara, yang kedua tentang tempat niat, yang ketiga tentang waktu berniat. Lalu yang kedua mencuci wajah, yang mana wajah tersebut yang dikatakan wajah adalah sejak tempat tumbuhnya rambut pada umumnya sampai dagu dan dari telinga sampai ke telinga. Jadi inilah batas wajah yang harus dibasuh. Maka hati-hati, kadang-kadang wilayah dekat telinga ini kan antara telinga dan antara rambut ini masih ada kulit ini. Ini kadang-kadang ada yang lalai, nggak mencuci. Dan wajib mencuci semua rambut yang ada di wajah, kumis, alis mata. Maka dari itu bagi perempuan kan ada yang panjang nih ke sini rambutnya. Nah, itu termasuk ke rambut wajah sehingga wajib dibasuh. Jangan diselipkan ke telinga sehingga tidak terkena oleh air. Dia wajib dibasuh karena dia termasuk ke kategori wajah. Sedangkan kaidahnya mengatakan semua bulu yang ada di wajah itu wajib dibasuh dan dicuci kecuali jenggot yang tebal. Yang punya jenggot tebal itu cukup dibasuh bagian luar saja sehingga bagian dalamnya di sela-sela seperti ini. Taib, wajah sudah. Oh ya, wajah itu sampai sini, sampai dagu. Sehingga bagian yang di sini ini bukan wajah lagi, ini bukan termasuk wajah lagi. Nanti juga ada kaitannya dengan bab salat, teman-teman sekalian. Maksudnya aurat itu kan bagi perempuan wajah. Sehingga yang boleh kelihatan ketika sholat adalah wajah sampai sini ya. Karena ini bukan termasuk wajah, maka ini tidak boleh kelihatan ketika sholat. Maka hati-hati ketika memakai kerudung harus sampai tutup. Mencuci kedua tangan sampai siku. Oke. Lalu yang keempat mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut, mencuci kaki. Oh ya, ini kalau kita rincikan ya, teman-teman semuanya. Mengusap sebagian kepala, sebagian rambut. Jadi yang dinamakan rambut atau kepala kan yang ada di wilayah sini, wilayah ya. Jadi inilah rambut yang sah untuk diusap. Jadi bagi perempuan yang rambutnya panjang sampai maka tentu tidak sah mengusap rambut yang di sini. Dikarenakan perintah aslinya mengusap kepala. Sehingga tidak sah mengusap rambut yang keluar dari batas kepala. Baik kita bagi laki-laki yang punya rambut yang panjang sampai sini ya, tidak sah mengusap yang di luar wilayah kepala. Bagi perempuan apalagi yang punya rambut panjang tidak sah mengusap yang di luar area kepala. Karena kan perintah utamanya adalah kepala. Cukup mengusap sebagian. Kalau mau yang sempurna usap semuanya. Lalu bagi perempuan karena yang dimaksud dengan masah ini sampainya air ke dalam rambut kita. Jadi walaupun contohnya gini, kita teteskan air
dari atas ya. Pakai jilbab nih perempuan atau laki-laki sedang pakai peci di area umum contohnya, tidak ada tempat wudhu yang khusus. Lalu diteteskan air dari atas jilbab. Lalu terasa basah sampai ke rambut maka sudah sah. Dikarenakan yang dimaksud dengan mengusap adalah membasahi rambut, baik dengan dibasahi, artinya kita usap nih kayak gini, atau dia basah sendiri dengan cara tadi meneteskan air ke sana, ya, menyampaikan ya air ke rambut kita. Kita bisa juga diusap dari dalam jilbab ya, bagi perempuan. Masukkan tangan ke jilbab dan usap. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki dan berurutan. Nah, di sini tidak kita temukan mengusap telinga. Berarti mengusap telinga tidak wajib. Melainkan dia nanti termasuk ke sunnah wudhu. Catatan, ini penting. Ketika kita mencuci wajah tentu kan kita nggak lihat ya batas-batasnya, kita nggak. Ketika di depan kan contohnya kita nggak lihat persis batasnya dagu, nggak lihat persis telinga, kita nggak lihat. Maka cara untuk memastikan bahwa air sampai ke seluruh ini adalah lebihin aja cucinya, mengenai cuci wajah sampai terkena rambut, cuci wajah sampai terkena telinga, sampai ke bawah sini. Ini untuk memastikan bahwasanya air sampai ke seluruh wajah kita. Dan juga kan perempuan ketika nutup aurat, nutup wajah, pakai jilbab, yang boleh terlihat ini kan wajah, ini kan boleh terlihat nih. Tapi ada nggak yang pas-pasan gitu, jilbabnya pas-pasan mengikuti alur rambut ini? Ada kan? Kan dilebihkan. Kayak Mbak Anissa, dilebihkan sampai sini, sampai sini, sampai sini dilebihkan. Untuk memastikan tertutupnya semua aurat. Jadi kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Untuk mastiin bahwa air sampai ke seluruh wajah kita cuci, lebihkan mencuci wajah sampai mengenai rambut, mengenai bawah dagu. Karena nanti juga menjadi cahaya di hari kiamat. Yang berlebih dari yang seharusnya itu jadi cahaya. Nah, catatan kedua, barakallahu fikum, air harus mengalir, teman-teman. Maka yang wudhu pakai spray ketika umroh itu tidak sah. Harus dengan air yang mengalir di bagian tubuh kita. Sudah banyak masyayikh kita, para guru-guru kita yang mengingatkan itu. Mungkin nanti ada yang lihat di YouTube atau di Facebook barangkali atau Instagram, yang berwudu di Masjid Nabawi, berwudu di Masjidil Haram pakai spray yang semprot-semprot. Itu belum dinamakan wudu, sehingga tidak sah sholat nanti, tidak sah tawaf. Dikarenakan Allah memerintahkan faghsilu, cucilah. Dan yang dinamakan cuci itu adalah ghasala, yang terdiri dari huruf ghasala, itu adalah harus ada aliran airnya, harus mengalir airnya. Adapun spray ini usap namanya. Usap itu untuk rambut saja, masaha yamsahu. Semoga bisa kita pahami. Nah, pembatal wudu. Nah, sekali lagi mohon sabar teman-teman. Semoga kuat. Pembatal wudu pertama adalah semua yang keluar dari dua lubang, depan dan belakang. Semua yang keluar dari dua lubang. Semua benda, baik bendanya itu benda najis, seperti pipis, kotoran. Atau bendanya itu benda, contohnya ada yang nelan koin. Ketika sakit perut, keluar koinnya, maka itu juga membatalkan wudhu. Pokoknya semua apa aja deh benda yang keluar dari lubang depan dan belakang tersebut.
baik benda ataupun berupa angin. Lalu yang kedua, menyentuh kemaluan, itu intinya. Membatalkan wudu, menyentuh kemaluan. Nabi bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda. Man afdha ila zakarihi biyadihi falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah. Jadi nanti ada beberapa ketentuan para teman-teman semuanya. Pertama, di sini kan disebutkan menyentuh kubul, ini kemaluan depan, dan dubur, tempat keluarnya BAB. Dengan apa? Kalau disentuh menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam dari jari-jari kita. Adapun jika disentuh dengan punggung jari, maka tidak batal wudunya. Ya, lalu juga pastinya batal kalau langsung ya bersentuhan kulitnya. Adapun kalau ada batas pakaian ya, ada kain yang membatasi, menghalangi maka tidak batal. Nah, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Nah, mohon maaf, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Contohnya dokter ketika nyunat atau khitan, maka wudu dokter batal kalau nyentuhnya langsung tanpa sarung tangan. Bahkan contohnya juga orang tua menyentuh kemaluan anaknya. Kan kita kadang-kadang kita kan masih istinja nyebokin anak ya, maka batal. Walaupun dia masih kecil. Bahkan mohon maaf, walaupun menyentuh kemaluan jenazah ketika memandikannya, maka batal wudhu kita. Nabi bersabda, "Man massa zakaron nakirah." Barang siapa yang menyentuh kemaluan umum, mencakup kemaluan sendiri, punya orang lain, besar, kecil, hidup, mati, maka itu membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah persentuhan kulit. Antara siapa? Tentunya antara laki-laki dan perempuan. Semuanya. Apakah semua laki-laki perempuan? Tidak. Batal wudhu kalau bersentuhan laki-laki perempuan yang mana mereka sudah sama-sama dewasa. Jadi kalau kecil sama kecil tidak batal wudhunya. Satu dewasa satu kecil tidak batal ya. Batal kalau dua-duanya sudah dewasa. Sudah balik. Dan antara laki-laki dan perempuan tadi tidak ada ikatan mahram. Artinya laki-laki dan perempuan tadi tidaklah terlarang untuk menikah. Adapun kalau terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak boleh terjadi pernikahan antara mereka berdua, seperti ibu sama anak, ayah sama anak perempuannya, kakak adik, saudara-saudari kandung, atau dengan paman kita, dengan bibi kita, maka tidak batal wudhu. Karena mereka merupakan mahram secara nasab atau secara persusuan. Atau ada namanya mahram musaharah, yakni antara mertua sama menantu, itu mahram abadi. Maka jika berzina, maka zina sepanjang hidup karena mahram abadi. Tidak boleh menikah sampai hari kiamat. Walaupun si suami telah menceraikan istrinya, tidak boleh nikah sama ibu si istri karena sudah jadi mahram sepanjang masa. Jadi intinya bersentuhan kulit membatalkan wudhu antara laki-laki perempuan yang sudah dewasa, yang tidak ada ikatan mahram antara mereka, dan bersentuhan langsung tanpa adanya batas kain, batas pakaian, dan lain sebagainya. Jadi di sini mutlak teman-teman semuanya, baik ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Sengaja, tak sengaja, batal. Karena Allah berfirman, "Aula mastumun nisa." Kalau kalian menyentuh perempuan.
Dan terakhir, hilang akal. Mungkin karena tidur atau pingsan, kesurupan, gila, itu membatalkan wudhu. Ada satu bentuk hilang kesadaran yang tidak membatalkan wudhu, yakninya kalau kita tidur dalam keadaan duduk, yang mana duduknya itu mumakin ya bahasa Arabnya. Karena terjemahkan kokoh, artinya duduk tegap ya, duduk yang mana ya tidak tidak miring, artinya duburnya itu kekunci karena duduknya kokoh, tegap, tidak oleng-oleng, tidak tidak miring. Maka kalau ya contohnya ketika tidur bersila atau bapak-bapak lah, bapak-bapak ketika khutbah Jumat tidur kan, kayak gitu contohnya. Nah, itu enggak membatalkan wudhu karena suatu ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pernah menunggu Nabi untuk mengimami mereka sholat Isya. Agak terlambat Nabi datang sehingga para sahabat tersebut duduk di masjid dan tidur. Kepala mereka hampir-hampir jatuh ke tanah. Ketika Nabi datang, Nabi langsung maju ke tempat imam dan sahabat tadi yang habis tidur tadi berdiri dan tidak mengulang wudhu mereka, dan juga Nabi tidak memerintahkan mereka mengulang wudhu mereka. Jadi tidur seperti itu tidak membatalkan wudhu. Adapun tidur berdiri, tidur telentang, maka itu membatalkan wudhu. Mandi wajib, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bersuci kedua adalah mandi wajib. Ini semoga tersimpan ya maklumat-maklumat yang kita sampaikan. Mandi wajib. Pertama, sebabnya apa? Ada sebab yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Ada sebab khusus pada perempuan saja. Nanti ada insyaallah ada rukunnya, itu ada di buku dan matan Ibu. Nanti bisa dilihat nanti. Sebab mandi wajib. Ada sebab mandi wajib yang khusus pada perempuan saja. Yang sama-sama ada apa? Pertama, keluar mani atau mimpi basah. Ini baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya ada. Artinya laki-laki keluar mani, perempuan keluar mani. Baik ketika tidur, baik ketika terjaga keluarnya, walaupun satu tetes ya, maka wajib untuk mandi. Kan kadang ada yang terasa mau keluar terus ditahan, akhirnya keluar satu tetes, itu tetap wajib mandi. Yang kedua, hubungan biologis antara suami istri atau bahkan wal'iyazubillah perzinaan, juga mandi wajib. Kalau nggak mandi wajib dosa. Udah dosa karena zina, dosa lagi karena nggak mandi wajib. Tah tahu tah enggak tuh. Wal'iyazubillah. Yakni tentu pengertiannya kita tahu semuanya ya. Namun sedikit melebarkan penjelasan barangkali bahwasanya wajib mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Masuk saja contohnya terus keluar lagi, dikeluarkan lagi, maka itu mewajibkan mandi. Walaupun baru sebentar. Atau bahkan mohon maaf, di area terlarang di dubur. Ini juga mewajibkan mandi. Baik kepada orang yang hidup ya, ataupun mungkin dilakukan kepada orang yang sudah meninggal.
diculik mayatnya, jenazahnya, terus disetubuhi, wajib mandi. Walaupun tidak keluar mani. Yang khusus pada perempuan, haid, maksudnya setelah haid, dan setelah nifas, dan setelah melahirkan. Tayyib. Ada perempuan yang keguguran. Umur janinnya baru 50 hari, 60 hari. Keguguran. Keguguran. Setelah keguguran keluar darah. Apakah itu nifas? Jawabannya adalah iya. Karena sudah dikategorikan nifas kalau darah itu keluar setelah mengeluarkan janin yang berusia minimal 41 hari. Jadi keguguran umur 7 bulan itu kalau keluar darah maka sudah pasti itu nifas. Umur 41 hari aja itu sudah dikategorikan nifas kalau ada darahnya. Lalu rukunnya teman-teman, rukunnya cuma 2 saja. Pertama niatnya bagaimana? Niat bersuci, niat mengangkat hadas besar, niat mandi wajib, nawaitu ghusl janabah, nawaitu ghusl haid bagi perempuan. Sengaja aku mandi bersih, mengangkat hadas haid. Niatnya dalam hati dan niatnya ketika kita awal mula mengguyurkan air ke badan kita. Lalu yang kedua ya, ratakan air ke seluruh tubuh, artinya seluruh badan kita dari kepala sampai kaki harus terkena oleh air, makanya disunnahkan kita untuk memeriksa, memastikan bagian-bagian yang terlipat seperti bawah ketiak, ya mungkin belakang telinga, mana lagi ya, bawah perut ya, ada ya, di belakang lutut, antara sela-sela jari, kaki dan tangan, ini wajib kita sampaikan air ke sana. Nah, eh ya ada ini poin terakhir. Bagi yang laki-laki yang belum sunat dan dia sudah balik, itu dari segi kewajiban dia wajib membasahi area di bawah kulit kemaluan itu yang belum disunat tersebut. Dikarenakan kalau sudah wajib, kalau sudah balik, maka hukum sunat adalah wajib. Sehingga kalau belum sunat tetap harus membasahi bagian yang di bawah kulit yang seharusnya dipotong. Ya juga air harus mengalir, tidak hanya mengusap-ngusap saja. Syarat ketiga teman-teman sekalian, masuknya waktu. Sekarang sudah mudah mengetahui masuknya waktu. Tapi ini sebatas pengetahuan saja bagaimana cara kita mengetahui masuk waktu pada zaman dahulu. Zuhur masuk dengan tergelincirnya matahari, asar dengan ketika bayangan suatu benda telah semapanjang dengan bendanya, maghrib masuk dengan terbenamnya matahari, isya masuk dengan terbenam dan hilangnya warna kemerah-merahan di langit, dan subuh masuk dengan terbitnya fajar setboy, fajar sodik, fajar yang sodik. Dikarenakan fajar terbagi dua, ada fajar kazib yang cahayanya mengarah ke atas. Ada fajar sodik yang cahayanya itu membentang. Ini kalau kita camping barangkali atau rumahnya di daerah yang tinggi bisa melihat. Biasa. Yang duluan muncul fajar kadzib. Muncul, habis itu hilang, habis itu muncul fajar shodiq. Maka sholat sebelum waktunya atau menunda sholat sampai keluar waktunya merupakan dosa yang besar. Syarat keempat, menutup aurat. Empat aja lah kayaknya malam ini. Syarat keempat, menutup aurat. Bagaimana aurat laki-laki dan perempuan berbeda tentunya. Laki-laki minimal ketika sholat menutupi antara pusar sampai lutut. Pertanyaannya adalah apakah pusar dan lutut termasuk aurat?
Aurat perempuan seluruh wajah, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dalam bab sholat tidak masalah kalau wajah terlihat, kecuali bagi yang terbiasa memakai cadar dan sholat di tempat yang ada laki-lakinya, maka diperbolehkan untuk memakai cadar dengan syarat nanti ketika mau sujud pastikan bahwa kening terbuka, sehingga ketika sujud kita kening tidak tertutup oleh cadar. Karena di antara syarat sujud adalah tidak boleh ada yang menghalangi kening untuk menyentuh tempat sujud. Tadi kita katakan kaedahnya untuk memastikan bahwa semua kepala tertutup bagi perempuan, maka harus tutup sebagian wajah, betul enggak? Tadi kita katakan untuk memastikan semua kepala ini tertutup, maka tutup sebagian wajah. Kalau pas-pasan jilbabnya kan sampai sini kan kayaknya susah juga. Tak ada kayaknya. Nanti beresiko nanti ketika ada gerakan terbuka auratnya. Maka dilebihkan menutupnya sampai mengenai sebagian wajah, sebagian dagu. Menutup aurat itu dari area mana sih? Kata para ulama, aurat itu wajib tertutup dari area sisi-sisi kita, depan, kiri, belakang, kanan. Artinya tidak boleh terlihat aurat dari area sisi-sisi kita. Dan juga tidak boleh terlihat aurat dari atas. Sabar. Adapun dari bawah, maka tidak apa-apa kalau kelihatan. Maksudnya begini. Kita laki-laki sudah kita tutup nih, yang wajib. Sudah kita lebihkan sehingga kita pakai sarung sampai betis atau sampai betis. Lalu mungkin karena dia sholat di tempat yang tinggi, padahal dia sudah kalau dari samping sudah nggak kelihatan lututnya, nggak kelihatan auratnya. Tapi kalau dia sholat di tempat yang tinggi, dilihat dari bawah itu kelihatan pahanya contohnya. Maka itu tidak masalah. Selama dari samping itu tertutup, terus ada yang iseng dari bawah intip, tidak masalah. Dikarenakan maksudnya nggak batal sholatnya gitu maksudnya, bukan nggak masalah. Berarti boleh. Karena yang wajib tertutup itu dari area samping dan dari arah atas. Maka kalau ada orang yang laki-laki khususnya ya, sholat dan leher bajunya besar. Akhirnya ketika dia ruku terbuka bajunya, kelihatan pusarnya dari atas ini. Maka tidak sah sholatnya. Karena kita harus nutup aurat dari arah atas dan dari arah samping. Dan maksud nutup aurat adalah menutupi warna aurat. Seperti baju yang kita pakai semuanya kan sudah menutup warna aurat kita. Adapun bentuk aurat, artinya dia pakai baju yang ketat sehingga bentuk tubuhnya kelihatan, maka dari segi kesahan sholat tetap sah. Saja makruh ya. Atau mungkin bagi perempuan bisa diharam jika menimbulkan syahwat laki-laki. Dan penutup aurat itu wajib bersifat menyelimuti atau sesuatu yang dipakai. Maka jika ada seseorang yang sholat di area tempat yang gelap, kamar yang gelap, tidak pakai baju, tidak pakai apa-apa, tapi gelap, tidak sah. Karena itu bukan dianggap menutup aurat. Atau juga contohnya sholat dalam tenda, dalam kemah, dalam khaimah, tenda ya. Tidak pakai baju, tidak pakai apa-apa. Dalam tenda, tidak juga sah. Karena dia harus melekat
melekat pada badan. Cukup di sini materi kita pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah syarat pertama tadi suci dari najis. Syarat kedua bersuci dengan cara berwudu atau mandi wajib. Yang ketiga masuknya waktu. Dan keempat barusan menutup aurat. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ana mau screen dulu absen ya, nama-nama yang hadir. Jika barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan kepada peserta semuanya. Mungkin langsung buka mic, atau barangkali ditulis juga silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mengenai tadi bersentuhan itu kalau ke bersentuhan sama suami dicolek itu batal atau enggak? Oh ya. Bukan mahram. Suami mahram bukan, Bu? Bukan Ustaz, Bukan ya? bukan. Berarti batal. Iya, iya, Ustaz. Berarti kalau gandengan tangan ke masjid itu kan berarti harus ulang lagi nanti di masjid. Iya. Karena suami bukan mahram. Kalau mahram itu kan artinya orang yang Tidak boleh nikah ya. Kalau mahram tentu sudah dipisahkan nih antara kita dengan suami. Maka intinya menurut Imam Syafi'i batal. Menurut Imam Syafi'i batal. Susah mungkin Bu, susah ya. Enggak, saya juga biasanya Mengamalkannya. juga Insyaallah enggak ya. batal. Saya juga biasanya juga batal, Ustaz, tapi kadang-kadang kata orang enggak, suami enggak apa-apa. Oh, Tapi kalau nggak ada nafsu gitu, tapi ya saya ikut batal aja daripada untuk menjaga gitu. batal. Walaupun enggak ada nafsu, walaupun enggak sengaja. Jazakallah khair, Ustaz. Wa'iyyakum. Pertanyaan lain barangkali? Fadal, Kasyah. Kurang kedengaran nih Kasyah. Ulang lagi Kasyah. Tes, bismillah. Ya. Ini Ustaz, jika kita cuci baju, kan tadi kita sudah tahu boleh airnya dulu ke baju tersebut. Terus baju dulu airnya. Jika kita airnya dulu bajunya, nanti airnya akan najis. Dan apakah bisa suci dengan al-tahara? Apa hadnya, kalau bisa apa batasan kasarohnya sampai berapa banyak gitu? Bisa khair. Ya, afwan, agak terputus-putus Kasyah. Sampai dengarnya sampai tadi masukkan air ke ember. Ulang lagi. Masukkan air ke ember. Ya. Gini Ustaz, air itu kalau kita masukkan ke dalam air baju yang ada najis, otomatis airnya itu akan najis. Ya. Ya kan Ustaz? Ya. Apakah kita bisa mencuci airnya tersebut dengan berbab gitu, al-mukatsaroh? Ya. Kalau bisa berapa sampai gitu. Tayyib. Ya, anggaplah tadi ada air yang terkena najis.
mungkin 1 ember. Maka bagaimana cara menyucikan air tersebut? Kalau tetap mau disucikan airnya, maka caranya adalah dengan menjadikan air tersebut 200 liter. Ditambah. Tapi kan 1 ember kan muat nggak 200 liter? Mungkin pastinya mungkin caranya buang aja air yang di ember tersebut, baru ganti dengan air baru. Mukasarah itu artinya menggabungkan. Sehingga jadi wadahnya harus muat dulu untuk 200 liter. Sehingga mukasarah. Adapun kalau dia 1 liter, terus ditambahkan, ganti. Mungkin lebih baiknya buang dulu aja najisnya, baru diganti dengan air baru. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, itu saja barangkali. Mungkin ada yang sudah ngantuk ya. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Semoga besok hadir lagi. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan, wabarakatuh. Oh, tadi Ustaz. ada pertanyaan yang nggak terjawab. Tolong ditulis di grup lagi. Yang bertanya di chat tadi ada yang nggak kejawab. Silakan meninggalkan Zoom. Assalamualaikum Ustaz, saya mohon izin. Waalaikumsalam.